got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hengki dari program studi manajemen semester 5. Di sini saya akan mereview 5 buah jurnal yang berkaitan dengan sejarah, pariwisata sejarah, dan kaitannya dengan SDGs atau Sustainability Development Goals, atau biasa disebut juga sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri permasalahan di dunia seperti kemiskinan, kesenjangan, dan juga lingkungan. Jurnal yang saya teliti di sini yang pertama yaitu ada pariwisata sejarah untuk generasi milenial dan generasi Z yang ditulis oleh Ahmad Sunjayadi pada tahun 2020. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan bentuk narasi yang dapat digunakan dalam kegiatan pariwisata berbasis sejarah, khususnya untuk menarik perhatian generasi milenial dan generasi Z. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia dengan melibatkan komunitas dalam penyampaian narasi sejarah yang menarik dan interaktif. Seperti contohnya, Komunitas Histori Indonesia atau disingkat KHI. Komunitas ini bertujuan untuk membangun kesadaran nasionalisme Indonesia melalui pendidikan sejarah, kearsipan, kebudayaan, dan pariwisata. KHI memiliki 3 pilar utama dalam setiap gerakannya, yaitu rekreatif, edukatif, dan menghibur. Di mana ini juga sesuai dengan tujuan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas, di mana KHI itu menyediakan pengalaman belajar sejarah yang interaktif, seperti mengadakan tur sejarah di Jakarta. Contohnya itu seperti Jakarta Heritage Trails yang menggabungkan edukasi dan hiburan melalui cerita menarik tentang sejarah kota. Jurnal yang kedua yaitu analisis pengembangan potensi wisata sejarah di Kota Magelang yang diteliti oleh Kartika Puspita Dewi dan Retno Sugiharti per tahun 2022, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap museum di Kota Magelang memiliki koleksi unik yang dapat menarik minat wisatawan. Dan pengembangan potensi wisata itu dilakukan dengan 4 aspek utama. Yang pertama itu daya tarik, seperti revitalisasi fisik pada museum untuk meningkatkan daya tarik visual dan pengalaman berkunjung. Yang kedua itu ada aksesibilitas, seperti penyediaan transportasi bus wisata untuk memudahkan akses ke museum. Yang ketiga itu ada fasilitas, seperti penambahan fasilitas, penjualan cindera mata untuk meningkatkan pengalaman berkunjung. Yang keempat itu ada kelembagaan, di mana melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan museum untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengembangan. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs yang keempat, yaitu menjadikan museum sebagai pusat edukasi interaktif bagi siswa dan wisatawan. Dan juga sesuai dengan SDGs yang ke-11, yaitu memelihara situs sejarah sebagai bagian dari kota berkelanjutan. Contohnya di Pemkot Kota Magelang, di mana mereka berinisiatif untuk merevitalisasi fisik dan program edukasi di Museum OHD Magelang untuk meningkatkan daya tarik wisata. Oke, kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu analisis spasial unsur pariwisata sejarah budaya di Kabupaten Sumeneb untuk pembangunan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian ini diteliti oleh Mas Rangga Yuda dan Wahyu Joko Sulistyo pada tahun 2022, di mana hasil dari penelitian ini mengenai pariwisata sejarah dan budaya di Kabupaten Sumeneb.
menunjukkan beberapa temuan penting. Yang pertama yaitu potensi pariwisata yang besar, di mana Sumenep memiliki berbagai situs sejarah dan budaya yang kaya, seperti Keraton Sumenep, Masjid Jamik, Benteng Kalimo Oke, dan Kota Tua Kalianak, yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Di mana contohnya pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 pernah meluncurkan program Visit Sumenep yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian situs sejarahnya dan juga menarik wisatawan untuk datang, baik dari lokal dan internasional. Nah, hal ini sesuai dengan dampak SDGs yang ke-8, yaitu menarik wisatawan lokal dan internasional untuk mendukung ekonomi daerah, dan SDGs yang ke-11 yaitu melibatkan masyarakat dalam pelestarian situs sejarahnya. Kita masuk ke jurnal yang keempat, yaitu peran Dinas Pariwisata terhadap wisata sejarah pegunungan di Kota Banda Aceh yang diteliti oleh Fitriani MJ dan juga Rizky Amalia pada tahun 2017, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya peran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap keberadaan objek wisata sejarah gunungan di Kota Banda Aceh. Penelitian juga mencatat bahwa wisata sejarah gunungan dikelola dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Balai Pelestarian Cagar Budaya, sehingga objek tersebut terlihat bersih dan nyaman bagi pengunjung. Namun, wisata sejarah gunungan kurang diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan domestik yang lebih tertarik pada objek wisata lain seperti Museum Tsunami. Nah, contohnya di Dinas Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya, situs ini merupakan monumen bersejarah di era Kesultanan Aceh. Melalui promosi melalui media sosial dan brosur untuk meningkatkan minat wisatawan lokal dan mancanegara. Nah, penelitian ini menunjukkan adanya dampak terhadap SDGs yang ke-11, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan, di mana pelestarian situs sejarah untuk meningkatkan nilai budaya kota. Dan juga SDGs yang ke-8, yaitu pekerjaan layak dalam pertumbuhan ekonomi, seperti mendorong kunjungan wisatawan yang mendukung perekonomian lokal. Jurnal yang kelima yaitu Tourism Development Strategy, komunitas sebagai pembangkit sektor pariwisata sejarah di era generasi digital natives, yang diteliti oleh Anissa Ajuniar dan Arinda Seva pada tahun 2023, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat eksistensi komunitas sejarah seperti komunitas Histori Indonesia dan komunitas Aleut yang berperan penting dalam pengembangan sektor pariwisata sejarah di Indonesia. Komunitas-komunitas ini telah mengimplementasikan berbagai program baik secara offline maupun online yang berbasis teknologi digital dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital natives. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun potensi pariwisata sejarah sangat besar, jumlah usaha atau perusahaan yang menawarkan daya tarik wisata sejarah masih rendah, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pengembangan di sektor pariwisata. Contohnya, di komunitas Aleut, mereka beraktivitas berbasisnya itu di Bandung. Komunitas ini menyelenggarakan tur jalan kaki ke situs bersejarah seperti Gedung Sate dan kawasan Braga dengan fokus pada pelestarian cerita lokal. Nah, ini itu sesuai dengan tujuan ataupun dampak SDGs yang ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana
meningkatkan ekonomi lokal melalui partisipasi pelaku usaha kecil di sekitar lokasi wisata. Dan juga SDGs yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas dengan menyediakan pengalaman belajar sejarah yang interaktif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya review pada jurnal kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.